Sekarang begini, kalau Al-Quran itu valid dari Tuhan yang kamu katakan itu, terus kok isinya dongeng, cerita, kumpulan cerita-cerita dari perjalanan orang. Hah? Apakah Tuhanku berjalan-jalan juga bagimu? Apakah Tuhan itu bersuara juga? Goblok. Terus kamu siapa kalau bukan Tuhan? Tuhan itu apa sih? Kenapa kamu menyampaikan bahasa Tuhan? Apa bahasanya Tuhan? Inggris, Spanyol, Indonesia, Arab, Jawa? Taek kamu tuh berarti. Nabi naba nubuah penghubung tali pusar atau pembawa kabar berita. Utamanya nabi naba pembawa kabar berita itu adalah ibumu. Pangkat derajat yang dimiliki oleh sang ibu. Terus kamu katakan inilah nabi yang menyatakan kebenaran Tuhan. Apa kebenaran Tuhan? Yang berkata-kata tentang Tuhan itu Tuhan sendiri. Yang berkata-kata tentang Allah itu Allah sendiri. Sudah begitu, kenapa Allah sama Allah sering bertengkar? Saya tanya, karena sudah seluruh manusia menamai nama diri batin, diri hakoni robani ini nama Allah. Kenapa? Kamu berebut. Gusti kang murbeng dumadi bernama Allah zatnya. Kenapa berebut? Pandai bicara semuanya Allah itu. Kalau Allah Arab itu beringas, kalau Allah Jawa tidak. Welas asih yang diterapkan. Gusti gak bisa digambar. Kalau diceritakan digambar-gambar pasti geger. Atau Tuhan yang digambar-gambar itu pasti salah semuanya. Karena gak pernah bisa digambar. Atau dibatas-batasi dengan bukunya dan bukunya. Di situ perintahnya dari sana untuk mengingat, bacalah kitabmu, bukan kitab tulisan perjalanan siapa itu yang dibukukan itu, Musa, Ibrahim, sama siapa itu? Perjalanan kamu itu baca. Kitab kamu mana, foto, kirimkan ke saya. Tunjukkan Al-Quran yang qadim yang gak bisa rusak di depan saya. Angling Dharma itu agama Islam, Hindu, Buddha, yang mana ya? Kristen atau mana ya? Agama ente. Makasih. Menurut Pak Angling Dharma, apa ya, Quran yang qadim itu yang mana ya? Coba minta penjelasan ya. Saya minta penjelasan ya. Quran yang qadim, ada yang apa? Yang selain dari qadim itu apa? Yang baru ya. Ada yang baru qadim itu. Apa itu qadim ya? Angling Dharma, qadim itu apa? Tunjukkan, Angling Dharma, tunjukkan Quran yang qadim. Emang Quran itu qadim atau qadim itu kata El beri makhluk. Qadim itu. Sedangkan kan Quran itu kan makhluk, bukan Allah kan. Allah Khalik itu siapa? Allah ya. Menurut Pak Angling Dharma ya, menurut Pak Angling Dharma, Allah itu mana ya? Tahu Allah gitu ya? Mana itu Allah itu ya? Menurut Pak Angling Dharma ada, bisa ditunjukin ya Allah? Coba menurut Pak Angling Dharma, Allah itu tahu Allah enggak ya? Sebab ma'rifah awaludin ma'rifatullah. Jadi awalnya beragama itu adalah ma'rifatullah, kenal Allah ya. Sekarang belum kenal, harus tahu dulu ya. Tahu Allah ya, baru nanti cari kenal Allah baru ya, udah tahu Allah. Nah sekarang Allah itu bisa ditunjukin enggak menurut Pak Angling Dharma? Silakan. Jangan hanya sebaris Angling Dharma nih, pinter ini ente, pinter nih, pinter ngaji, pinter baca ya. Coba kalau saya nggak bisa tuh, coba teruskan ya, jangan semuanya ya. Di sana ada apa?
Gue makhluk, ada makhluk ya. Al-Sirihi. Ada lagi gue makhluk tuh. Apa makhluk dan gue makhluk? Ya, apa Quran itu makhluk atau gue makhluk? Makasih ya. Teruskan ya, jangan hanya sedikit. Ini Angling Dharma. Makasih. Dulu sebelum agama atau orang-orang membentuk agama, bahkan Sanskerta atau Hindu kesini itu orang Jawa itu sudah tahu tentang ketuhanan. Orang Jawa sudah tahu, dan orang Jawa itu sangat bijak, sangat lembut menerima semua orang yang ada di sini mau menyebarkan ajarannya, diterima. Makanya orang bijak sabda palem, orang yang linuwe tetapi welas asih di sini, bukan sembarangan. Dan di sini dan noyo geng dan agungnya itu alam semesta. Dia selaras orang Jawa itu dengan alam. Makanya menerima karena memahami. Lalu ada penyerapan Sanskerta dengan Jawa kuno, saling komunikasi. Akhirnya Jawanya menjadi Jawa Kejawen setelah adanya Hindu. Dan kejawen yang maneges itu dari Jawa, ilmunya diterapkan di Hindu. Ilmunya Jawa. Setelah Sindu dan Hindu itu kelari ke India, konsep sadulur papat limo pancer dan Semar di sini. Dulunya awal di sini, setelah itu bawa sana Krishna, bawa ke sini untuk diperpadu. Setelah itu lari ke Arab, mendirikan kehinduan di Arab, sampai menyebar kemana-mana itu Hindu. Ilmunya ya Jawa yang diambil. Tapi setelah adanya orang-orang yang pro dan kontra jahiliyah itu, dirusai semuanya dari berhala atau sandi-sandi patung itu, yang mana sandi patung itu adalah sebuah diri kita sendiri. Anggapati, Prajapati itu bahasa Sanskerta, sebenarnya sedulur papat kamu, nafsu itu. Nah, kenapa menggunakan sandi-sandi kode batu? Yang mengajari siapa? Ya dari Sanskerta. Kalau Jawanya tidak memakai sandi apapun, mau sinergi dengan alam, dengan Gusti Pangeran Kang Murbeng itu mati di alam luas, tidak perlu tempat ibadah, dan juga tidak ada konsep nyembah Gusti. Jawa yang punya konsep nyembah Gusti atau Tuhan atau Pangeran itu Sanskerta mengadakannya. Akhirnya banyak Jawa yang mengikuti, saling sinergi. Tetapi Jawa yang kuno tidak punya konsep untuk menyembah Gusti. Gusti Maha Sampurno, tidak lanang, tidak wedok, tan kena yang ngopo, tidak butuh apa-apa, tidak butuh sesembahan dan tidak diminta disembah. Jadi jangan salah tafsir Jawa, Kejawen, Hindu dan Buddha. Jangan salah tafsir. Jawa di sini. Jawa itu jejeran tengah. Awalnya Jawa dari Kabutayan itu. Akhirnya menyebar ke seluruh dunia sampai sekarang dikatakan agama yang atas nama Islam. Itu ilmunya orang Kabutayan, sastranya. Perasaanmu ilmunya Muhammad bin Abdillah, nyontek itu seluruh dari kitab. Apakah dia naik ke langit untuk menerima wahyu tentang sholat? Dia belajar sama Kristen. Itu sebenarnya itu hanya dongeng, Pak. Sebenarnya tidak ada. Itu diada-ada. Benarkah Muhammad itu menerima wahyu untuk menerima sholat? Dari siapa informasinya? Apakah benar sebuah malaikat itu sosok? Malaikat adalah sadulurmu dewi,
Yang berbicara dalam jiwa dan hatimu adalah dirimu sendiri, suara hati. Sekarang yang dimaksud Al-Quran itu yang kadim itu mana? Al-Quranul Qadim, kitab dirimu itulah Al-Quran, semesta itulah Al-Quran. Tapi apakah seluruh semesta ini dicatat oleh tulisan buku dari Arab? Coba cek. Seluruhnya partikel tanah sampai ke dalam, sampai eter, angin, sampai udara ke atas, dituliskah? Tidak pernah ditulis. Itu adalah dongeng cerita Musa, Ibrahim, dongeng semuanya. Perjalanan siapa Al-Quran itu? Kitabnya siapa? Kotaknya siapa? Lah kotakmu bagaimana kitabmu? Al-Quran yang asli itu ada di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu dalam hakikat. Hakikat itu wilayah rasa. Bukan dalam alam pikir. Goblok. Rasa. Dan Tuhan Allah yang bernama Allah yang kamu namai itu siapa sebenarnya yang kamu namai itu? Dan yang turun menamai Allah itu siapa sebenarnya? Dan Allah itu siapa sebenarnya yang turun ke bumi untuk menamai dirinya sendiri? Apa iya nama Allah? Sifat wajibul dat wujud dalam hakikul hak. Itu siapa? Al-Quran sudah dibawa oleh sendiri-sendiri. Bukan doktrin-doktrin yang sudah tertulis terangkum. Ya kalau nggak sama. Perjalanan manusia itu tidak sama semuanya di dunia ini. Berbagai tampilan. Makanya aku itu miliar triliun wajah. Tetapi aku tetap aku. Pahami enggak? Yang dimaksud wahyu ini bahasa energi, kecerdasan akal. Apakah Nabi itu baca buku tulis itu? Yang kamu katakan Nabi, seseorang pangkat yang dimensinya sudah linuwih bahasanya. Sudah mengerti sangkan paran dumadi, sudah mengerti sebelum winarah atau waskito. Dia itu bacalah kitabmu. Tapi Nabi itu keterangan tidak bisa baca tulis. Apa yang dibaca? Kitab diri, cok. Dan yang dimaksud Jibril itu adalah akalmu, cok. Apa kamu bersahadat menyaksikan Nabi itu diutus bagaimana oleh Allah, utusnya caranya bagaimana? Dan Allah itu siapa yang mengutus? Itu hanya bahasa dongeng. Makanya sebelum kosongo uruto wolu wiwitan urutan utusan tutusan titisan. Kamu itu tetesan titisan dari mana? Tanah Jawa atau tanah Arab? Goblok. Kalau Allah itu nama Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah bernama itu makhluk. Dan Tuhan kalau sudah butuh utusan itu makhluk. Cok. Kapan kamu menyaksikan Tuhan bernama Allah? Siapa dia? Dan siapa yang mengucapkan syahadat itu? Apa yang kamu syahadati setiap hari? Kamu tuh masih kafir. Rasulullah dasmu tuh. Utusan Allah. Allah itu siapa yang butuh utusan? Dan Allah siapa yang bikin kata-kata Allah atau ucapan atau sabda Allah? Cok. Apa kamu ngomong umat Islam? Umat itu umat manusia, bukan Islam. Manusia yang belum sadar itulah yang masih terpecah, belum berkesadaran diri semesta, belum mengerti siapa dirinya. Apa sih Islam itu? Islam itu selamat sudah. Maknanya kalau ingin selamat ucapannya baik, perbuatannya baik sudah sampai akhir hayat. Selamat mana? Kembali sangkan paran. Kamu sangkanmu dari mana? Jiwa akan kembali ke asal sangkan paran, kepada roh sucinya, bahasanya, kepada sangkan paran dumadi, dan tidak mau eksis kembali tujuan jiwa itu. Ya kalau kamu selamat bertubuh manusia, kalau enggak bertubuh binatang gimana? Karena kamu itu hawa, eksis dari substansi dari energi itu yang kekal abadi, terkecil walaupun terkecil sebenarnya terbesar. Kamu mau balik kemana? Surga kentu, bidadari kentu, dobel kamu. Jadi orang-orang yang mengaku beragama,
atas nama Islam ini gagal paham. Gagal paham bahwa yang dimaksud agama itu ageman ini kesadaran. Hanya kesadaran. Kesadaran ini meliputi kesadaran diri ini semesta, bukan kesadaran individual. Bahwa yang maha berdiri sudah menyatakan aku sudah berdiri sendiri. Aku sudah ada dan berdiri sendiri, mampu berdiri sendiri. Jadi manusia itu sesungguhnya gaib. Yang nyata, yang wujud itu aku. Aku yang mampu menamai aku sendiri. Bernama apapun terserah. Karena aku sudah nyata di dalam keberadaan aku sendiri. Jadi di sini tidak ada bahasa dualitas atau pihak kedua yang kamu katakan Tuhan sesembahan. Makna Tuhan adalah satu dari keutuhan satu unsur dari kehidupan aku sendiri itu. Makna Tuhan adalah entitas. Dari segi wujud adalah maha wujud. Termasuk wujud air. Manusia tidak bisa hidup sempurna tanpa adanya air. Manusia tidak bisa sempurna kalau tidak adanya api. Manusia tidak bisa hidup sempurna karena tidak ada angin. Maka akan modar semua kalau tidak ada angin. Yang dikatakan manusia itu adalah raga aja. Boneka. Yang isinya siapa yang berbicara? Makanya yang tampak sesungguhnya ini, yang tidak tampak adalah sesungguhnya yang nampak sendiri. Tidak ada pernah dualitas ikut campur dalam bahasa Tuhan personal kodim kombik germo debt collector kamu yang kamu katakan itu. Penipu. Sudah jelas di situ ditulis Al-Insan adalah rahasia Allah. Allah itu namanya insan sendiri. Karena insan inilah yang mampu menamai dirinya sejati yang bernama Allah. Terakhir diucap dari Arab sana Allah. Ya. Terus dibawa oleh agama yang mengatasnama Islam. Allah ini diucap Allah. Dia selingkuh dengan bahasa sabda kebesaran Gusti Pangeran. Hong, Om, sabda awal tanpa permulaan. Karena dari gong liwang liwung jagat durung dumati Kanjeng Gusti durung ngendika. Ini belum ada apa-apa. Di sini aku sudah ada. Aku. Paham aku enggak? Beserta perangkat dan suara apapun sudah ada. Tetapi zahir badan belum ada. Untuk prosesi evolusi transformasi belum ada. Akhirnya apa yang terjadi? Akulah yang akan berdiri sendiri. Wujudnya kebesaranku alam. Ketika kamu mengatakan alif lam lam ha itu titiknya di mana? Kalau sudah tahu titiknya, maka alif lam lam ha ini adalah badan ingsun. Bukan siapa-siapa alif lam lam ha ini. Atau diucap Allah adalah badan ingsun, kahuripan ingsun sendiri. Bukan siapa-siapa dia. Karena itu adalah nama. Sesuatu yang sudah dinamai dan bernama ini ada sosok sesuatu yang dinamai, karena dinamai itu sebuah makhluk, perkara baru. Kalau yang tak tampak, sang program sudah menjadi satu unsur kekuatan hukum alam semesta sendiri, sabda kebesaran itu sendiri, atau yang mengatur perputaran alam itu sendiri, atau yang berputar itu sendiri dalam kehidupan untuk eksis sendiri, untuk mengeluarkan percikan menjadi jiwa-jiwa yang bertubuh. Kamu mau mencari Tuhan yang sosok germo, debt collector, membayar kamu, ego, membayar kamu, amal kamu tuntut situ. Kamu besok akan gentayangan menjadi hantu, bisa menjadi binatang kamu. Goblok. Karena itu pikiran kamu yang gak jelas menciptakan Tuhan-Tuhan berhala. Sesungguhnya aku sudah berdiri sendiri dalam kehidupan aku sendiri. Tidak ada dualitas untuk
selain aku. Aku yang meliputi segala sesuatu, tidak ada gambaran segala sesuatu untuk mengenai aku. Kamu berbicara dengan orang yang sudah bermakrifat tinggi, kamu berbicara neraka surga. Tak uyoi neraka kamu, tak uyoi, tak kencingi. Surga kamu akan saya bakar. Bahasa keparat itu namanya. Untuk membengkokkan orang-orang yang sudah mengerti sejati. Kamu tidak akan bertemu dengan Allah SBT singkatan itu, tetapi kamu akan bertemu dengan ketiadaan lagi. Kalau bisa, kalau nggak bisa, berputar eksis kembali. Ya kalau jadi manusia, jadi gunung, gimana kamu? Menerima enggak? Karena cermin perbuatan. Tuhan itu adalah cermin perbuatan. Allah adalah cermin perbuatan itu sendiri. Allah sendiri yang bertanggung jawab, atau aku sendiri yang kan merubah diriku sendiri karena kegeblokan itu dari yang disetir itu sendiri. Sesungguhnya itu yang berperang-perang apa itu permainan ingsun. Yang menjadi binatang juga permainan ingsun. Semua jiwa itu sebenarnya. Yang makan adalah jiwa, yang dimakan adalah jiwa. Semua jiwa yang kamu makan itu dirimu sendiri yang kamu makan. Ketika orang memandang seluruh jagat alam semesta ini tidak dirimu sendiri, maka kamu kafir. Itulah kafir dan musyrik. Karena bahasa Sang Sabda Suwung Maha, atau dikatakan kuasa untuk segala sesuatu, atau aku yang maha kuasa itu, la sautin wala karfin. Kenapa kamu mengucapkan bahasa dobol? Yang terhormat admin grup dari Cari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan semua netizen yang berada di grup ini, mohon diperhatikan ya, saya memberikan iklan bahwa Abang Da Khairul Adib ini ketika bernarasi itu pol ngawur hoak. Karena apa? Menyebarkan ajaran campur baur, ajaran apa suntuluyuh. Karena semua yang dinarasikan itu tanpa berdasarkan silsilah atau sanad yang nyambung ya kepada penghulu ajarannya. Kalau Islam tentu saja kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena tidak nyambung terhadap penghulu ajarannya, misalnya Buddha siapa ajarannya, misalnya ajaran Kapitayan, ajaran Suwung siapa penghulu ajarannya, misalnya Hindu siapa penghulu ajarannya. Karena tidak ada itu semua, maka ngawur. Sehingga setiap ujaran yang tanpa melalui sanad yang nyambung kepada penghulu ujaran itu sendiri, ajaran itu sendiri, maka itu wajib ditolak. Itu pentingnya sanad yang nyambung, itu pentingnya silsilah yang muttasil. Karena kalau tidak ada sanad yang nyambung kepada penghulu ajaran, maka semua orang pasti bisa ngecoh, bisa ngoceh, bisa ngibul, bisa ngomong seenaknya saja. Ya inilah contohnya Abang Da Khairul Adib. Karena semua ujarannya tidak bersambung silsilah dan sanadnya kepada penghujung atau asal usul pembawa ajaran yang dimaksud. Yaitu tertolaklah secara paradigma ilmu pengetahuan dan paradigma akademisi yang kokoh dan kuat. Bahkan menurut pengarang kitab Faridatul Bahiyah di halaman 57, orang semacam ini bisa disebut sebagai fahuwa dhalun mudillun wa qila fasiqun wa qila murtaddun. Begitu ya. Jadi sebagai seorang penyebaran ajaran sesat dan menyesatkan, dan atau penyebar ajaran fasik kefasikan, dan penyebaran
ada yang berkalam penyebar ajaran kemurtatan gitu kan. Itu bukan menurut saya, tetapi menurut expertsnya, yaitu ulama dalam bidang ilmu kalam, dalam bidang ilmu tauhid. Demikian, terima kasih semuanya. Gusu, itu Abang Khairul Adib itu tanya aja sanad ocehannya itu dari mana, kok membawa ajaran campur baur begitu. Kalau tanpa membawa silsilah atau sanad yang nyambung kepada pembawa ajaran utama, yaitu orang ngangengungi saja, Gusu. Gak boleh gak boleh diberi ruang itu. Kalau semuanya tidak melalui sanad yang nyambung, maka semuanya bisa ngoceh. Contohnya Abang Da Khairul Adib ini kan begitu, Gusu. Masuk Gusu. Pakai itu ya. Pakai urat madu atau minyak oles, Pak Oles ya. Masuk Gusu, langsung Gusu. Ya mungkin sanadnya Adib itu dari Suwung itu sendiri. Ini mungkin loh ya. Dari Suwung itu sendiri. Makanya orangnya kayak gila. Karena sudah tidak kanan tidak ngiri dia. Iya Gusu, kalau sanadnya sudah Suwung, ngapain kita dengarkan? Wah ini dicampur, ajaran dicampur, macam-macam dicampur. Ya orang campur gaduh itu. Gado-gado kok campur gaduh. Bawa kemana itu? Kembang kuning ya. Tapi nanti ada razia itu. Saya ingat betul sama Adib ini Pak Abah Romli, karena pernah kopdar. Dan dia juga pernah saya hipnotis, saya pegang kepalanya, dia ngeblak tidur. Makanya saya tahu karakternya. Kalau dia belum kentu, belum dapat duit, mesti ngomel terus itu. Kayak orang kentir. Jadi saya memahami dia, tapi wajar dan normal. Saya cuma ketawa aja. Oh iya Gusu, beliaunya orang mana? Surabaya Gusu? Apa dekat itu ya? Dulu di mana itu? Gang Doli itu atau di mana itu? Atau dekat dengan itu? Keputih atau mana beliaunya itu tempat tinggalnya Gusu? Gus Khairul Adib, voice note saja, jangan ketak-ketik begitu macam. Itu Gusu muncul beliaunya Gusu. Gus Khairul Adib muncul. Orang Bojonegoro. Dulu pernah dikopdar di rumahnya Ki Luraswono. Ki Luraswono baik orangnya. Semua yang datang itu uang bensinnya diganti sama Pak Suwono. 250-an, kasih makan, kasih rokok, dimuliakan di sana. Oh iya Gusu, masuk kelompoknya Abah Joni itu ya. Itu tarik nafas itu ya. Itu dulu kalau tidak salah Abah Joni itu Malang Dampit ya. Memberikan sanad itu. Nah, sanadnya itu kepada wali siapa begitu. Kalau tidak salah sanadnya kepada wali Syekh Muhammad Saman Al-Madani kalau tidak salah itu. Jadi pembawa Thorikoh Samaniyah dari Madinah itu. Tetapi mungkin saya kira itu bukan sanad Thorikohnya, tetapi mungkin hanya sanad bacaannya tarik nafas itu. Mungkin begitu Gusu. Kalau Abang Da Khairul Adib ini gak ada sanadnya. Kalau gitu ditanya sanad terus ngetek itu sanad gatel katanya. Ya diberi aja ke Kembang Kuning atau kemana itu Gusu. Iya masuk kelompoknya Pak Joni Sang Salik. Tapi saya yang membuat berita acara, saya semua grup mana saja yang ingin kopdar silakan datang ke rumah Pak Suwono.
ya sang salik, ya tentang jiwa. Semua grup saya omongin kok pada waktu itu. Akhirnya datang semua. Mas Roni Jakarta, Jagat, Basingo ngumpul semua di situ. Halo Dip, hati-hati nek nyongor iku Dip. Kok nyongor sak karepmu dhewe kok ana wong gak seneng, congormu diviralno, waduh kon kok iso dibeleh karo wong-wong kok. Hati-hati cuk, gatel kon ngomongi. Sing hati-hati. Ngomong ya ngomong, ojo belara model kayak ngono kuwi. Nek kon belara jelek-jelekno Islam, bahaya Dip, ngawur ae. Hati-hati, gak seneng ya gak seneng, tapi ya ojo ngono carane ngono lho Dip. Ngemano awakmu dhewe. Temen kon ngomong kamu diviralno bahaya kon, ngalang-alangi Panji Gumilang kon. Iya Panji Gumilang duwe dhuwit. Awakmu wong kere diluke dikokot. Apa sing gawe bayar? Wah ini para netizen juga Gusu juga semuanya. Bang Khairul Adib ini berbohong ini. Ya. Dia men-share ya Bhagavad Gita bab 9 katakanlah ayat ke-34. Itu bohong. Saya baca ya. Saya baca dari kitab Bhagavad Gita aslinya ya. Bait ke-9 ayat ke-24. Tapi saya ngomong ayat itu bukan berarti itu ayat suci gitu kan, enggak. Jangan dipertentangkan persoalan kata. Jadi saya tidak menganggap positioningnya sama seperti ayat Quran, bukan. Cuma persoalan omongan saja. Jadi begini, bait ke-9 ayat ke-34 berbunyi begini. Man mana bawa man bakto matyaji mamaskuru mam ewaishai yuk tawaiwam atmanam matparayana. Pusatkan pikiranmu padaku, berbakti padaku, bersujud padaku, sembahlah aku, dan setelah engkau mengendalikan dirimu dengan aku menjadi tujuanmu tertinggi, engkau akan tiba padaku. Kosakata matmana dengan pikiran yang dipenuhi aku, bawa pusatkan. Mat baktah sama dengan baktaku. Mat yaji sama dengan yang mempersembahkan sajian. Mam sama dengan kepadaku. Namaskuru sama dengan bersujud memberi hormat. Mam sama dengan kepadaku. Eva sama dengan hanya. Eyasi sama dengan engkau akan datang. Yuktava sama dengan setelah menyatukan diri. Evam sama dengan jadi. Atsemanam sama dengan sang diri. Matparayana sama dengan menjadikanku sebagai tujuan. Wah ini kelihatan sekali. Bang siapa? Bang Khairul Adib ini ngarang ini. Saya punya Bhagavad Gita aslinya, Bhagavad Gita Pancamuweda, ya kan? Itu yang saya baca di halaman 244. Apa ya? Abang Khairul Adib tidak tahu siapa saya. Saya punya buku dan kitab itu 5 kamar, Bang Adib. Jadi panjenengan ngomong apa saja, ajarannya Abah Sansan, ajarannya Sai Baba, ajarannya Bhagavad Gita, ajarannya apa? Upadesa, semacam ajaran dasar agama Hindu itu. Saya punya semua. Jadi panjenengan Abang Adib, Khairul Adib gak bisa main-main begini macam di sini. Ketahuan saya punya aslinya. Saya foto lah sebentar lagi ya. Dikira saya tidak punya yang Bhagavad Gita macam itu.
Oh begitu ya Gus. Oh, itu tulisannya itu apa? Sanad mendasmu. Ilmu pikir otak pedagang cari mangsa nipu. Bung Hoirul Adib ini coba suruh ke rumah saya Mbak Gusu. Saya beri pekerjaan nanti. Kayaknya beliau itu ada kesulitan finansial ya. Bahkan untuk kehidupan di masa depannya itu kayaknya sulit banget ya. Untuk berkembang secara progresif. Maka suruh ke rumah saya Gusu. Nanti saya beri pekerjaan untuk bisa menyambung kehidupan beliau lah sehari-hari. Terus itu Gusu, dia nge-share Bhagavad Gita bab 9 ayat 34. Ternyata setelah saya cek di kitab aslinya, ya mati kutu beliaunya itu Gusu. Yang terhormat wahai admin dari WhatsApp grup Cari Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga yang saya hormati Abah Gusyo Surabaya, juga Abang Da Khairul Adib, dan juga yang saya cintai Ibu Dokter ya Adiani Adil dari Sulawesi Selatan, juga yang lain-lain juga. Oh ini ada Abah Tatang ya Ahmad Syahaja, dan juga banyak yang lain-lain. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon kalau berdiskusi itu kalau bisa pakai voice note ya, dan juga kalau bisa dengan referensi yang jelas dan kuat. Kalau bisa mempunyai referensi aslinya, buku atau kitab, lalu dibaca teks aslinya itu. Validitasismenya itu pasti tidak terbantahkan. Kalau hanya dari online, dari aplikasi itu banyak bersifat distorsif, mudah ditambahi, mudah dikurangi kan teks aslinya itu. Demikian, terima kasih untuk semuanya juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.